Terima kasih udah datang ke acara KKMK hari ini, yaitu Mental Health Seminar ya. Untuk teman-teman, hari ini banyak teman-teman yang baru dan juga ada selain teman-teman yang seumuran OMK, kita juga ada ya umur mana aja, teman-teman lain, tante-tante ada juga di sini ikut mempelajarin hari ini topik mental health. Jadi untuk semua yang belum kenal sama saya adalah Vanessa Elizabeth Baker. Jadi yang di CP itu, yang Elisa itu adalah saya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami terima kasih Kau mengumpulkan kami di sini untuk kegiatan belajar mengenai psikologi. Semoga ilmu yang kami dapatkan berguna buat masa depan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dan teman-teman semuanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Ivan. Saya yang akan mungkin bersama-sama dengan Koko, Cici, dan teman-teman semua, kita akan lebih mendalami atau mencari tahu tentang topik pada kegiatan kali ini, yaitu seputar mental health. Mungkin ini ya, kita langsung aja kali ya, kita di acara yang bertemakan How to Take Care of Mental Health ini, kita sudah kedatangan beberapa narasumber. Ada dua nih narasumbernya. Mungkin yang satu narasumbernya udah pasaran banget, kayaknya udah sering kelihatan, udah bosen. Kalau yang satu, nah yang satunya lagi nih yang lebih spesial. Dua-duanya sama-sama spesial. Kita panggil aja narasumber pertama kita, yaitu ada Angeline Virginia Kartika, MPhil Psikolog. Perkenalkan, ya tadi sudah perkenalan singkat, saya Eji. Saya psikolog dari Universitas Indonesia lulusannya, tapi setelah lulus saya mengambil sertifikasi dari Personality and Human Relations. Personality and Human Relations adalah satu lembaga yang memang kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan menjadi pribadi seutuhnya, dan juga berelasi dengan orang lain dengan lebih baik. Makanya namanya Personality and Human Relations. Asalnya dari Prancis, yang mendirikan Romo Projo dari Prancis, tapi sekarang kita terbuka untuk berbagai kalangan dan untuk semua agama. Dan ini sudah lebih dari 50 tahun, ada di lebih dari 30 negara. Makanya saya senang banget bisa jalan-jalan, kemarin dari Bangkok juga seminggu untuk training di sana. Belum sehat-sehat banget nih mentalnya ya. Lalu yang kedua adalah orang yang menyadari kemampuannya. Kalau kita easy going, tapi karena ya apa aja kita jalanin deh, terserah, yang penting kita happy gitu ya. Tapi kita nggak benar-benar tahu nih, saya melakukan ini karena ini yang saya mampu lakukan, sehingga saya mau berjuang untuk melakukan ini. Nah itu baru orang yang benar-benar sehat mentalnya ya. Jadi dia mengenal. Lalu yang ketiga, orang yang sehat mentalnya adalah orang yang bisa belajar dan bekerja dengan baik. Jadi kalau kita punya tanggung jawab, ya entah nanti, saya nggak tahu ya, di sini mungkin ada yang akhirnya mau memilih untuk jadi ibu rumah tangga, gitu. Gak apa-apa, bukan berarti kerjaan di sini harus menghasilkan ya, tapi benar-benar kita yang bermanfaat untuk orang lain. Oh dua, ya. Ada yang berapa? Kemarin kita bersama-sama itu. Oke, tepuk tangan buat mereka itu. Rata-rata udah harmonis semua ya. Memang kelihatan dari teman-temannya juga sehat. Baru pikiran, perasaan.
tapi orangnya perasaannya itu sesuai dengan konteksnya. Jadi nggak ada yang namanya orang baru apa ya misalnya diomelin abis-abisan ya, yang nggak adil udah gitu mukanya tetap senang. Oh iya nggak apa-apa kok, gitu nggak ada gitu ya. Pasti ada jengkel-jengkelnya setidaknya gitu ya. Saya bisa ngerti, nggak masalah, itu nggak ada. Aku ya. Oke. Ya, rata-rata semua di atas 5 semua. Materinya udah selesai deh, udah sehat semua. Kelihatannya. Oke, sekarang tunggu. Nah ini ya. Dari 0 sampai 9, seberapa harmonis relasiku dengan tubuh? Oke, rata-rata 7 dan 8. Menyusul budaya kerja yang nggak sesuai. Oh, ternyata atasan tidak terlalu mempengaruhi ya. Jenis pekerjaan tidak cocok. Oh, berarti rata-rata udah cocok nih. Wih, sekarang atasan sama bawahan nih saling menyusul nih ya. Ini atasan. Atasan bosi. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Cindy sudah menjelaskan ya. Semoga di sini teman-teman juga semakin kebayang nih mengenai apa itu kesehatan mental, terus kira-kira apa yang harus kita ketahui ya tentang kesehatan mental itu. Dan bila misalkan teman-teman di sini ada mungkin mulai merasakan aduh kayaknya udah mulai kurang nih kesehatan mentalnya, jangan ragu untuk ke profesional atau psikolog. Nah pas banget nih karena dari ini ada apa ya, mungkin ada kuis buat teman-teman mungkin ya, yang berhadiah pastinya. Jadi di dalam posternya IG KKMK dan IG-nya Jadi itu ada soal poster acara ini. Nah silahkan teman-teman boleh komen di poster tersebut. Komen apa sih yang kalian dapatin selama mengikuti kegiatan hari ini, dan kira-kira apa yang akan kalian lakukan. Nanti komen terbaik akan mendapatkan hadiah, yaitu voucher senilai 600.000. Total voucher dengan total 600.000 voucher workshop soal PRH. Ikutin instruksinya. Instruksinya adalah tepuk tangan. Nah, misalkan aku bilang tepuk tangan sekali, tepuk sekali. Coba. Tepuk tangan sekali, 2 kali. Nah, cuman kalau misalkan nggak ada tepuk tangan ya, jangan tepuk. Jadi harus ada kata tepuk. Ya. Jadi harus ada tepuk sekali baru tepuk. Kalau cuma sekali jangan tepuk. Ya. Tepuk sekali, tepuk 2 kali, 3 kali. 3 kali doang. Tepuk 2 kali, tepuk sekali, tepuk sekali. 2 kali, jangan tepuk tepuk 3 kali, tepuk sekali, tepuk sekali, jangan tepuk 3 kali. Oke, kita tepuk buat kita semua. Selanjutnya kita akan mendengar kalau dari sisi agamanya kayak gimana sih, gitu. Curahan-curahan rohaninya tuh kayak gimana gitu. Jadi langsung aja kita panggil rombongan kita yang spektakuler sekali, Romo Tino. Selamat siang teman-teman. Saya hanya menambahkan sedikit aja, sedikit perkenalan. Ini KNJ ini adalah kakak kelas saya. Dia mentor saya juga di PRH. Jadi kami para imam pun juga belajar PRH. Nah, tapi masih mau belajar PRH ya, masih gangguan mental juga sih. Kami terus improve ya. Belajar untuk ya tadi relasi, belajar juga mengenal diri dan lain sebagainya. Jadi saya janjian, beberapa kali dia bisa, saya nggak bisa. Saya bisa, dia nggak bisa, dia bisa, saya nggak bisa. Sampai tiba saatnya, akhirnya kita punya waktu yang sama di pagi hari.
punya waktu di pagi hari sedemikian rupa karena urgent. Romo saya urgent, saya butuh banget. Oke, selama 2 minggu kita nggak ketemu jadwal yang pas. Setelah itu lalu kita bisa punya jadwal yang tepat. Kita Santo Paulus berjumpa dengan para jemaat di Filipi. Satu kata ini menjadi kata yang bagi saya apa ya? Sederhana tetapi menjadi kata kunci. Santo Paulus di Jemaat Filipi bab 4 2 kali menegaskan satu kata yang sama. Saya mengajak teman-teman semua juga semakin hidupnya selaras dengan Yesus sendiri. Kalau Yesus pas lagi menderita, ya kita juga sebagai orang beriman Kristen menderita. Ketika kita tidak kuat menanggung segala macam penderitaan dan pergumulan di dalam hidup kita, ya kita melihat apa yang kita imani juga mengalami penderitaan yang sama. Itu menjadi salah satu minimal buat saya ketika saya mencoba melihat itu. Kadang-kadang kalau pas lagi yang namanya jenuh, yang namanya lelah di dalam pelayanan, kadang-kadang kalau pas doa itu ya udah, saya cuma duduk aja memandang salib. Acap kali itu bisa memberikan energi baru tanpa harus saya banyak berkata-kata di dalam doa saya. Tapi ada saat dimana kok kayaknya ya seluruh fisik saya bahkan mungkin mental saya lagi lelah gitu ya. Ya udah, saya duduk di kapel, pandang salib, ditutup dengan Bapa Kami salam aja, itu saya istirahat. Ya, saya Firna dari mana ya? Dari Jakarta langsung saja. Dari kemarin dari Jakarta. Ya menanya Mbak Jenny sih. Pertama mau nanya soal yang tadi aktualitas sendiri dan diisan soal essence dari diri sendiri itu. Gimana cara discover apa yang menjadi esensi dari kita dan harus berpegang teguh gitu, nggak burden dengan situasi kita yang berubah-ubah. Nomor 1. Nomor 2 mungkin gimana ya, kadang-kadang kita punya esensi diri tapi sometimes it stay dengan segala macam, mungkin ada trauma atau apa, dan kayak we need to unlearn the pattern kan. How to be consistent and unlearning the pattern. Walaupun kadang-kadang yang pada bilang suka menemukan the wrong pattern is bener ya, jangan-jangan memang saya yang salah gitu. How to be consistent and unlearning the wrong pattern. Bagaimana cara menemukan esensi dari diri kita gitu ya? Pertama-tama kalau saya belajar dari PFH itu lewat 2 hal. Yang pertama pengalaman nyata, dan yang kedua adalah refleksi terhadap pengalaman tersebut. Jadi kita bisa sih, maksudnya pakai cuman pikiran doang, oh iya saya tuh orangnya gini, saya orangnya gini, tapi nggak terkoneksi gitu ya. Nah caranya adalah kita coba mengalami, jadi kita coba-coba, kita kerja, kita beraktivitas, lalu dari aktivitas pekerjaan tersebut kita kasih waktu sejenak aja untuk kita ngerasain di dalam diri kita apa sih yang paling membuat saya bermakna gitu. Pekerjaan apa yang membuat saya bermakna? Lalu saya tanya kualitas diri saya apa. Lalu yang kedua, gimana cara unlearn? Teman-teman, ini saya kasih kunci dari sesi 4 hari berikutnya. Ada yang namanya living with more inner balance. Jadi bagaimana kita hidup selaras. Itu belajar tentang unlearn semua pattern-pattern yang kita udah belajarin. Saya kasih teaser, ini benar-benar kuncinya lah ya. Abis tahu kunci gak usah ikut sesi gitu ya. Ini gimana ya? Kuncinya adalah kenapa sih kita butuh kebiasaan-kebiasaan tersebut? Kita butuh loh, karena kemampuan kita yang asli ini belum muncul gitu. Jadi kalau kemampuan kita yang asli udah muncul, kita udah nggak butuh lagi nih yang kebiasaan-kebiasaan tadi. Kenapa sih kita overthinking dan ngeraguin diri sendiri gitu? Karena kita belum benar-benar yakin dengan kemampuan kita toh. Kalau kita udah yakin dengan kemampuan kita, lama-lama overthinkingnya akan berkurang. Jadi memang tahap pertama kita pokoknya fokus dengan siapa diri kita fokus kenalin, kita pakai aslinya kita, lalu lama-lama mulai kita lihat nih, kita pilih. Jadi ini ada buku journaling dari Blessing dari emosi ya. Kalau punya saya nanti itu. Gimana siapa? Siapa nggak tahu sebenarnya. Tapi ya jadi tadi kita udah pick dan yang menang adalah Maya Novita. Ada.
jujur. Oh iya. Mantap, ayo ke depan boleh. Siapa nih pemenangnya di sini? Salah satunya adalah kira Sasha the Kendall. Kurang ini. Manual. Firna. Ya first thank you sih buat vouchernya. Terus apa yang saya dapat dari sini, first ya tentang aktualisasi diri ya. Karena I've always been interested in mental health dan beberapa kali juga ikut event-event. Cuma baru kali ini dapat essence is knowing ourselves, bukan knowing what we want, knowing what makes us qualified, bukan pursuing the quality we want. Itu satu, kemudian ya dan esensi diri itu yang menjadi anchor dalam kita menjaga kesehatan mental kita dan tetap menyayangi diri sendiri di tengah naik dan turunnya. Ya terus yang kedua, tindakan nyata apa yang mau dilakukan, journaling dan afirmasi diri ya. Ya di awal-awal seringnya kan semangat, journaling seru gitu kan, afirmasi diri, tapi lagi jatuh, lagi apa, terus merasa anak pengen kebetulan itu mulai waktunya saya pakai untuk belajar yang lain, tapi mau belajar untuk belajar rutin. Singkat ya, tapi jelas dapet gitu, jelas. Di sini nomor 1 ini saya menjawab, ternyata saya masih waras guys. Saya pikir stres itu emang udah sehari-hari lah. Ibaratnya kayak kita nyebutnya gampang banget stres, tapi ternyata kejiwaan kita masih terjaga lah. Bener. Tadi dikasih grafik stres. Ya, bisa ada gangguan kejiwaan sampai yang benar-benar positif banget gitu kan. Ya kita mentah-mentah tiap hari emang nggak melulu berada di grafik jelek mulu gitu. Nah ini saya mengafirmasi diri saya bahwa saya masih waras. Terus yang kedua itu aku akan mencoba tidak menunda pekerjaan dan afirmasi positif setiap hari ya. Seperti itu. Pilih Branson. Baca. Yang saya pahami ya dari seminar ini ya, saya nggak bisa kendalikan apa yang orang katakan terhadap diri saya. Yang bisa saya kendalikan adalah bagaimana saya merespon perkataan itu melalui tindakan saya, pikiran saya, dan perilaku saya untuk merespon hal tersebut. Kemudian untuk tindakan nyata yang saya lakukan sehari-hari itu adalah melakukan hal-hal positif seperti olahraga, gym, atau ikut serta dalam kegiatan positif lainnya seperti organisasi di kampus, atau memberikan space terhadap diri sendiri apabila terjadi sebuah konflik dalam suatu hubungan dalam keluarga ataupun di dalam suatu hubungan Pacar. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Kak Mungkin. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita. Moga-moga boleh sedikit kita saling meneguhkan dan mendoakan teman-teman bisa bertumbuh di tempat pekerjaan dengan keluarga, ya yang mau segera berkeluarga dapat jodoh, ya kan? Dan semoga ini bisa menjadi sarana bagi kita untuk berbagi kegembiraan dan sukacita. Mari kita akhiri ibadah kita dan juga perjumpaan kita dengan memohon berkat Tuhan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, syukur dan terima kasih atas rahmat dan berkat-Mu di dalam perjumpaan kami pada siang sore hari ini. Semoga ini boleh menjadi ibadah yang menyejukkan hati kami dan semoga berkenan di hati-Mu. Semoga apa yang boleh kami dapatkan untuk merawat kesehatan mental kami sebagai orang muda sungguh-sungguh dapat menjadi perpanjangan tangan-Mu di tempat kami masing-masing, di tempat pekerjaan kami, di tempat keluarga kami, dan juga dimanapun kami berada. Semoga melalui kesadaran bersama ini, kami pun sebagai anak-anak-Mu selalu mewartakan kabar sukacita-Mu kepada setiap orang yang kami jumpai. Kini ya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, melanjutkan setiap rangkaian acara kami hingga pada malam nanti.
Semoga Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, keluarga dan komunitas kita, seluruh tugas karya dan pelayanan serta pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diteguhkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. We pray, we pray, we pray.